Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pertemuan selanjutnya yang kita kembali membahas tentang permasalahan sosial. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah bicara tentang kriminalitas dan tentang kemiskinan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan permasalahan sosial dari 3 hal, yaitu ada kesenjangan, ketidakadilan, dan masyarakat inklusi. Perkenalkan, saya Titi Nuraini dari Guru Sosiologi kelas 11. Kita bicara tentang kesenjangan sebagai masalah sosial. Kesenjangan adalah sebagai segala sesuatu yang tidak seimbang atau tidak simetris. Jadi, yang namanya kesenjangan itu bisa berat sebelah. Itu namanya senjang. Tipe kesenjangan itu ada 3. Kesenjangan baru, kesenjangan klasik, dan kesenjangan sosioekonomi. Nah, kita bahas satu persatu untuk pada pertemuan kali ini. Kita bicara tentang kesenjangan baru. Kesenjangan baru adalah mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Di situ ada kata gaya hidup dan pola konsumsi. Jadi yang namanya kesenjangan sosial di sini adalah di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pola konsumsi yang berbeda dengan temannya, maka dianggap senjang. Maka banyak sekali masyarakat hipis, masyarakat hedon, masyarakat yang konsumeris. Sebenarnya dia nggak butuh tentang hal itu, namun biar dikatakan dia lebih modern, maka dia menggunakan hal tersebut. Dia membeli sesuatu itu yang baginya sebenarnya tidak ada fungsinya. Itu. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik itu mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestis yang dimediasi ke gender, pendapatan, dan pendidikan. Jadi yang namanya kelas, status, kekayaan, dan prestis itu sangat dipengaruhi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Ada kalanya seseorang punya pada status yang sama, misalkan sebagai staf menteri, sama-sama jadi staf menteri, tapi yang satu perempuan, yang satu laki-laki, itu mempunyai kekuasaan yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena perempuan dianggap mempunyai banyak kelemahan. Itu yang menganggap adalah orang yang mempunyai pandangan tentang kesenjangan klasik. Karena kita tahu ya namanya perempuan dan laki-laki itu sama dan mempunyai hak yang sama pula. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesenjangan sosioekonomi. Menyangkut kemiskinan, kesejahteraan, dan stratifikasi sosial yang menyangkut kesenjangan politik budaya yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintahan, dan keadilan sosial. Jadi, yang namanya kesenjangan sosioekonomi itu adalah bagaimana kekayaan itu terus-menerus ada dan bagaimana miskin itu selalu tersebar, dan itu namanya kesenjangan sosioekonomi. Nah, itu dari kesenjangan. Kemudian kita bicara yang selanjutnya, yaitu permasalahan yang keempat. Kenapa yang keempat? Yang 2 sudah, setelah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan, dan yang keempat adalah masyarakat inklusi. Kalau kita bicara masyarakat inklusi, di gambar tersebut disebutkan ada orang yang hamil dan orang yang difabel. Namun ada seseorang yang dia posisi sehat, normal, namun dia nggak memberikan kesempatan itu kepada masyarakat yang difabel. Nah, inilah yang disebut eksklusi.
Jadi yang namanya masyarakat eksklusi itu adalah pembatasan sumber daya dari masyarakat karena perbedaan nilai, norma, atau stereotip masyarakat terhadap diri kita atau sekelompok orang. Jadi, pembatasan itu meliputi apa saja? Meliputi pengucilan dari mantan narapidana. Anak narapidana dianggap tidak boleh ikut-ikutan dalam sebuah masyarakat itu. Kesempatan yang sama. Kenapa bisa tersebut? Karena dia punya rasa stereotip. Jangan-jangan nanti kamu seperti bapak kamu. Nah, dan yang kedua adalah stereotip. Stereotip ini adalah prasangka buruk. Prasangka buruk karena sesuatu. Prasangka buruk karena nilai norma masyarakat adat tertentu. Nah, masyarakat adat tertentu tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Itu namanya stereotip. Dan yang ketiga adalah pernikahan beda suku dan agama yang tidak direstui oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah masyarakat difabel, tidak mempunyai peluang yang sama di dalam masyarakat. Namun, kita sebagai masyarakat yang inklusi, kita harus mampu memberikan kesempatan yang sama, mampu meruntuhkan stigma atau prasangka buruk ataupun stereotip. Dan yang ketiga, mampu mengembalikan martabat bangsa. Dan yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang setara. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengakses fasilitas publik dalam kegiatan sehari-hari, atau tidak bisa mendapatkan layanan dasar hanya karena tidak memiliki prasyarat dokumen, dianggap berbeda, atau bahkan dicap sebagai manusia rendahan? Bayangkan jika buah hatimu tidak bisa bersekolah akibat pernikahan kamu dan pasangan yang tidak diakui oleh negara, hanya karena kepercayaan dan cara beribadahmu berbeda dari kebanyakan orang. Situasi inilah yang membuat pemerintah dan organisasi masyarakat sipil terus berupaya agar pembangunan bisa menjangkau semua warga, sehingga tidak ada lagi yang terlupakan, terpinggirkan, atau terabaikan. Karena setiap warga negara adalah subjek pembangunan, bukan objek bulan-bulanan. Perbedaan adalah anugerah. Setiap manusia dengan segala identitasnya adalah wajah masa depan Indonesia. Yuk kenali sesama dengan berbagai keunikannya. Kamu bisa belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang dengan disabilitas pendengaran, ikut kampanye perlindungan anak, bergabung dengan forum peduli atau komunitas relawan untuk kelompok rentan, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang. Karena semua manusia setara dan semartabat. Ibarat harmoni yang terdiri atas rangkaian nada yang berbeda, Indonesia kaya karena keragamannya. Keragaman adalah nyawa pembangunan, kekuatan untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia bersatu dan sejahtera. Indonesia inklusif dimulai dari kita. Nah, sekarang kita bicara tentang ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah kata tidak dan adil. Jadi yang namanya ketidakadilan adalah tidak sama. Jadi ketidakadilan sosial adalah tindak sewenang-wenang karena ketidaksamaan itu yang diterima oleh seseorang. Dipengaruhi oleh apakah itu? Dipengaruhi oleh tipe 5 hal, yaitu putus asa, keserakahan, pengecualian perlakuan atau yang namanya eksklusi, kemudian prasangka buruk atau stereotip, kemudian yang lanjutnya adalah elitisme. Dari 5 hal inilah yang akan memunculkan tipe ketidakadilan, yaitu ada stereotip, ada marginalisasi, ada dominasi, dan ada subordinasi. Seperti apakah keempatnya? Subordinasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Jadi ada subordinasi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi antara perlakuan yang perlakuan tertentu karena ada sebuah gendernya yang berbeda. Nah, kemudian yang lanjutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi itu adalah pemutusan atau pembatasan hubungan kelompok tertentu dengan lembaga sosial. Jadi ada marginalisasi atau pembatasan perlakuan.
Nah, ini dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang eksklusif. Jadi dia nggak mau orang lain yang berbeda dengan kita masuk pada sesuai dengan persamaan dengan kita. Dan yang ketiga adalah stereotype. Stereotype itu ada prasangka buruk. Prasangka buruk itu sangat dipengaruhi oleh ideologi dari bukan ideologi tapi nilai norma yang ada dalam masyarakat itu. Selain itu juga ada prasangka buruk karena ada masa lalu dari orang tersebut yang berbeda dengan kita. Dan yang keempat adalah dominasi. Ada dominasi itu adalah ada penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi kelompok itu menguasai beberapa orang. Itu saja dari saya. Kita berjumpa di lain waktu dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.